pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita datang kepada Tuhan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Bapak Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan
pujian kita, ku punya visi. Bye.
persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pak Yuda. Saya persilakan. Salam. Karena oleh kasih Tuhan yang selalu memegang tangan saya, Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan, saya minta Ibu Ayah untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di pertengahan ibadah kami pada hari ini, Bapa, Engkau menyertai
Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat yang sudah memberi, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Bagi yang bertugas saya persilakan kita iringi dengan pujian Oh Betapa Indahnya.
kita angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk sama-sama kita berdiri. Siapkan hati
Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat kasih kamu kepada kami Tuhan. Karena pada saat ini Bapa, kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan juga menjadi penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Karena firman-Mu itu Tuhan, dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya kekal Tuhan, sehingga apa yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, sekitar kami yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau supaya kami, Engkau berkati kami semua Tuhan. Biarlah Engkau boleh suci kuduskan hati kami Tuhan, berikan kami konsentrasi Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, sehingga apa yang Engkau sampaikan boleh menjadi landasan di dalam kehidupan kami Tuhan. Demikian juga Bapa, jika kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, banyak sekali gangguan-gangguan yang akan mengganggu kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh patahkan, Engkau terbang, mengeluarkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar ini Bapa boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau juga boleh pimpin hamba-Mu ini Tuhan, Engkau tuntun mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, ini adalah perkenan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan. Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, untuk hari ini kita masih boleh diberi kesempatan pada Tuhan ya, untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Seberapapun kita yang ada di sini, Tuhan pasti akan memberkati kita. Untuk minggu ini, saya ambilkan dari kitab Filipi. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab, boleh dibuka kitab kita, yaitu dari Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Di sana perikopnya tentang nasihat-nasihat terakhir. Maka saya akan ambilkan satu ayat di situ, yaitu di ayat 6 tadi. Saya akan baca untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, firman Tuhan untuk hari ini. Renungan yang akan saya sampaikan di pagi ini saya beri judul tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyampaikan firman ini, saya teringat khotbah kemarin ya, tentang pengenalan Tuhan yang membuat hidup kita itu menjadi kuat. Ini bukan kebetulan aja Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah rencana Tuhan supaya kita boleh dikuatkan di dalam hidup kita, dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi situasi apapun ya dalam kehidupan kita. Jadi kemarin sempat saya berpikir apakah saya ganti ya, gitu kan. Tetapi ternyata Tuhan mengatakan tidak usah diganti, karena Tuhan memberikan kita ayat ini adalah supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Gitu ya. Nah, hidup manusia Bapak Ibu Saudara memang tidak semulus ya yang kita bayangkan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Nah, mungkin kalau kita masih anak-anak, hidup kita enak ya. Kalau anak-anak kan minta sesuatu itu ya minta kepada orang tua, tentunya tidak melihat ya
kira-kira situasi orang tua seperti apa, kondisi orang tua seperti apa, maunya ya dipenuhi gitu. Tetapi kita sebagai manusia yang sudah dewasa di dalam Tuhan, tentunya dalam menghadapi kehidupan ini tidak semudah apa yang kita bayangkan, ya, tidak semudah apa yang kita rencanakan. Kadang-kadang rencana yang sudah kita susun dengan rapi, ya, sudah disusun dengan begitu indahnya, kadang-kala di tengah jalan itu berantakan. Nah, ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, tidak jarang kita sebagai manusia, ya, itu merasa khawatir, penuh dikuasai dengan rasa cemas, ketakutan, ya, bagaimana nanti menghadapinya, apa yang akan terjadi di depan. Ya. Nah, di situ di ayat ini mengatakan bahwa tadi Tuhan mengatakan kita tidak boleh khawatir. Manusia untuk khawatir itu wajar saja, ya. Tetapi khawatir ini tidak boleh berlebihan. Artinya ketika kita menghadapi kekhawatiran, ya kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang akan kita lewati, apapun yang akan kita jalani ke depan, kita serahkan kepada Tuhan. Nah, untuk cemas khawatir ini Bapak Ibu Saudara sebenarnya banyak pemicunya, banyak faktornya, ya. Tadi satu contoh saya adalah rencana yang sudah kita susun itu menjadi berantakan di tengah jalan, tidak sesuai dengan apa bayangan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kadang-kadang realita kita ya di kenyataan hidup berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita juga merasa khawatir, cemas akan sesuatu hal yang belum pasti kita lakukan. Nah, kita membayangkan sesuatu ke masa depan misalnya, tetapi masa depan ini kan belum kita jalani. Namun kita merasa khawatir, bagaimana nanti saya ke depannya, bagaimana saya menghadapi hidup, ya. Bagaimana nanti saat saya ujian, apakah saya lulus atau tidak, bagi yang masih sekolah, ya. Kemudian bagi yang sudah berumah tangga, kira-kira nanti ke depannya saya bisa nggak untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Nah, gitu. Jadi penyebab khawatir ini beragam ya Bapak Saudara. Ketika kita menghadapi untuk pribadi lepas pribadi berbeda satu sama lain. Nah, penyebab khawatir kalau yang saya baca di dalam psikologi pendidikan itu sebenarnya merupakan faktor genetis atau faktor keturunan. Ya. Selain dari faktor-faktor yang sudah ada di dalam lingkungan kita, faktor dari luar, dari dalam diri sendiri juga ada. Nah, kadang-kadang kita menemukan, ya, orang atau manusia yang menghadapi segala sesuatunya itu dengan rasa kecemasan, ya. Artinya belum melakukan sesuatu, belum menjalani sesuatu, tapi dia sudah merasa khawatir dulu, sudah merasa cemas dulu. Nanti jangan-jangan saya nggak bisa, ya. Jangan-jangan nanti saya salah, misalnya gitu. Tetapi di sini karena faktor keturunan biasanya ya ketika dia menghadapi sesuatu hal itu pasti akan merasa cemas, merasa khawatir. Nah, kadang-kadang orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang agak gusar-gusu ya Bapak Saudara. Karena dia sudah merasa cemas, sudah merasa khawatir, jadi ketika dia melakukan sesuatu itu kadang-kadang tidak tersusun dengan rapi. Itu yang bagaimana penyebab khawatir tadi. Kemudian untuk penyebab khawatir dari psikologi Yunani yang saya baca itu ada dua hal, yaitu ketika kebutuhan jiwanya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan jiwa itu ada dua, yaitu kebutuhan jiwa untuk secara fisik, ya. Kemudian kebutuhan jiwa secara pengakuan atau penghormatan. Nah, kebutuhan fisik mungkin kita sudah tahu Bapak Saudara, yaitu tentang sandang, pangan, dan papan, itu ya kebutuhan fisik kita. Nah, kadang-kadang kita merasa khawatir, gimana ya saya besok makan apa, saya besok pakai apa, ya. Bagaimana saya ke depannya. Kemudian untuk pengakuan penghormatan ini biar berkaitan dengan kehidupan kita, dengan pergaulan kita, sekitar kita, ya. Saya diakui nggak di lingkungan saya
Saya diakui nggak di dalam lingkungan kerja saya? Saya dihormati nggak? Bukan berarti kita merasa untuk selalu dihormati, bukan gitu ya, bukan tidak hormat, bukan. Tetapi pengertian di sini adalah penghormatan yang supaya saya juga diterima di dalam masyarakat, kita diterima di dalam masyarakat, dalam kehidupan pergaulan, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga, kita diakui. Itu kadang-kadang buat kita khawatir juga. Ya, kadang-kadang kalau misalnya ada acara misalnya, kok saya nggak diundang, kok saya nggak dikasih tahu misalnya. Nah, ini juga menjadi satu kekhawatiran kita, kecemasan kita, ya. Menjadi bentuk kekhawatiran, saya diakui nggak sebagai tetangga, saya diakui nggak dalam pergaulan saya, misalnya seperti itu. Nah, jadi penyebab khawatir itu banyak sekali, Bapak Saudara. Kalau kita mau cermati satu persatu, tapi saya tidak akan bahas itu di sini. Saya hanya berikan gambaran aja. Kemudian yang saya mau sampaikan di sini adalah apa sih itu khawatir? Ya, ada beberapa hal yang saya catat ya untuk khawatir. Pengertian khawatir kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah rasa cemas, khawatir, gelisah, ya, takut akan sesuatu hal yang belum dilalui dengan pasti. Nah, kehidupan kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melangkah ke depan, kita sebenarnya nggak tahu, ya, bagaimana kedepannya nanti. Hanya saja kan kita sudah menyusun rencana ya dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang rencana ini tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kadang berhenti di tengah jalan, kadang berantakan, kadang ada sesuatu hal yang mengganggu. Nah, dari hal ini Bapak Saudara, saya pernah mengalami ya rasa ketakutan, kecemasan juga, gelisah juga. Ketika rencana saya sudah tersusun dengan rapi, ya, namun di tengah jalan ada banyak halangan, ada banyak rintangan. Ketika saya merasakan itu, saya kecewa Bapak Saudara. Ya, saya ada rasa marah kepada Tuhan. Kenapa sih rencana yang sudah saya susun secara rapi ternyata harus berantakan di tengah jalan? Namun kembali lagi Saudara, ketika kita merasa khawatir, kita tidak boleh berlarut-larut, kita tidak boleh berlebihan. Artinya, ketika kita sudah merasa khawatir, ya kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dalam ayat 6 tadi adalah melalui doa dan ucapan syukur. Secara manusia, kalau kita apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya merasa kecewa gitu ya. Kita kadang-kadang marah dengan Tuhan gitu. Tetapi Tuhan berkata di sini, kita tidak boleh seperti itu. Kalau di dalam bahasa Yunani itu pengertian khawatir itu dari kata merimnao, ya, itu artinya dipusingkan dengan kekhawatiran. Nah, kadang-kadang kita dipusingkan dengan kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ya tadi, karena sesuatu yang kita belum pasti kita lalui, belum pasti kita jalani, ternyata kita sudah pusingkan dulu. Besok bagaimana ya? Besok saya gimana ya? Ketika saya ke sana bagaimana saya dengan teman-teman? Jadi sesuatu hal yang belum kita jalani ke depan, ternyata kita sudah khawatirkan terlebih dahulu. Itu kalau di dalam bahasa Yunani itu disebut dengan merimnao. Ya. Itu ada di, kalau landasan Alkitabnya itu ada di Matius 6 ayat 25. Mungkin boleh ditampilkan di LCD ya, untuk Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Nah, kalau di sana tuh pengertiannya tentang hal kekhawatiran ya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita hidup dipusingkan dengan hal-hal seperti ini. Ya, saya contohkan. Ketika kita mendekati Natal, ya, biasanya kan kita, ya mungkin para ibu-ibu nih, ya sibuk dengan
menyiapkan segala sesuatunya. Gitu. Besok mau nyiapin apa ya? Besok mau seragam apa ya? Gitu kan. Besok mau menampilkan apa ya? Gitu. Jadi itu sebenarnya belum kita lalui, sebelum itu kita sudah menyiapkan dulu. Ya, artinya di situ kita memusingkan dengan segala kekhawatiran kita. Kira-kira besok penampilannya bagus enggak? Ya, kira-kira seragam besok jadi apa enggak? Bagus apa enggak? Misalnya seperti itu. Nah, di sini untuk yang ayat 25 dari Matius 6 ini mengatakan bahwa kita juga tidak perlu khawatir akan hal itu. Ya. Tuhan sudah atur semua, sudah siapkan semua untuk kita. Jadi mau makanan, mau pakaian, mau apapun Tuhan sudah sediakan untuk kita. Ya. Kemudian untuk pengertian berikutnya, pengertian dari khawatir berikutnya saya ambilkan dari bahasa Yunani yaitu dak. Ya. Itu tentang kekhawatiran. Itu adalah bentuk ketakutan dan kecemasan di dalam hidup manusia, ya, yang kemudian mempengaruhi seluruh kehidupan manusia, atau istilahnya adalah neps. Ya. Neps itu adalah keseluruhan keberadaan kita. Nah, kadang-kadang kalau kita merasa khawatir, ya, itu pikiran kita jadi tidak tenang. Kemudian kita mau melakukan segala sesuatunya itu juga tidak nyaman, tidak enak, selalu kepikiran yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Ya, akhirnya apa? Tidak ada konsentrasi untuk melakukan hal yang mau kita lakukan itu. Ya. Kemudian mempengaruhi kesedihan juga. Ketika rasa khawatir itu datang, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Akhirnya apa? Saya merasa sedih. Nah, kemudian ketika kesedihan itu berlarut-larut, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ya membuat hidup kita menjadi hancur. Gitu. Akhirnya apa? Menyalahkan Tuhan. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa hidup saya seperti ini? Ya. Karena kita merasa khawatir, merasa cemas akan hidup kita. Gitu. Di dalam Matius 6 tadi ayat 25, kemudian saya lanjutkan di ayat 27, di sana jelas sekali dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah, di ayat ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita khawatir, ya, apakah kita bisa menambahkan sehasta atau mungkin kita boleh sederhanakan di selangkah, ya. Apakah dengan kekhawatiran kita ini kita boleh maju selangkah? Tidak, saudara. Ya. Ketika kita menghadapi kekhawatiran, justru kita agak mundur-mundur satu langkah. Karena apa? Ketika kita merasa khawatir, merasa cemas dengan apa yang akan kita hadapi ke depan, justru itu akan menghambat dari apa yang akan kita lakukan ke depan. Ya. Artinya di sini bahwa orang ini atau manusia ini meragukan akan kuasa Tuhan, meragukan hidupnya, ya, meragukan pengertian Tuhan di dalam hidupnya. Manusia ini atau orang ini yang merasa khawatir seperti ini belum mengenal dengan benar, ya, akan siapa Allah itu dan bagaimana Allah itu. Nah, kalau khotbah yang sebelumnya kemarin saya masih ingat bagaimana kita kuat di dalam Tuhan, ya, itu harus ada pengenalan yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Karena kalau kita tidak ada pengenalan sungguh-sungguh terhadap Tuhan, kita tidak akan mengerti, ya, mau Tuhan itu bagaimana terhadap hidup kita. Jadi selalu merasa was-was, selalu merasa khawatir dan cemas. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dari pengertian yang ini bahwa kita di sini tidak boleh meragukan Tuhan. Kita sudah diselamatkan Tuhan menjadi manusia yang baru, sudah diberikan kesempatan hidup yang baru. Tentunya Tuhan juga akan memberikan kita segala sesuatunya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara kalau kita menghadapi sesuatu hal yang di luar dari kehendak kita, di luar dari rencana kita. Tuhan pasti akan sediakan jalan untuk kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebenarnya kalau khawatir ini wajar aja untuk kita hadapi.
Saudara. Ketika hari mendung ya, saya khawatir nih, mungkin saya kalau jalan nanti kehujanan. Saya bawa payung, saya sedia payung. Ternyata ketika hujan bisa saya pakai, saya nggak kehujanan. Gitu. Jadi ada rasa khawatir tetapi yang positif. Gitu. Tapi kalau khawatir yang negatif, ya itu akan merusak hidup kita. Nah, kemudian ada pertanyaan Bapak Saudara, apakah orang Kristen itu boleh khawatir? Boleh Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya kita sebagai manusia ya boleh merasa khawatir, tapi tadi khawatirnya tidak boleh berlebihan supaya kita juga tidak merugikan hidup kita sendiri. Gitu. Tidak merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Siapa sih yang tidak pernah merasa khawatir Bapak Ibu Saudara? Saya rasa semua orang pernah merasakan khawatir. Ya, entah apapun yang kita lakukan, apapun kita jalani, ya, apapun yang kita rencanakan, pasti di situ kita pernah merasa khawatir. Tidak ada satu manusia pun di dalam dunia ini, di bumi ini, ya, yang tidak pernah merasa khawatir kecuali satu, yaitu Adam dan Hawa ketika dia belum jatuh ke dalam dosa. Namun saat dia jatuh ke dalam dosa, setelah dia memakan buah terlarang, tentunya di situ dia merasa timbul rasa khawatir, ya, timbul rasa cemas, takut kepada Allah, sehingga hubungan mereka jadi rusak. Nah dalam Filipi 4 ayat 6 ini tadi kita boleh baca sekali lagi untuk Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, ini adalah nasihat dari Tuhan, ya, pesan dari Tuhan untuk kita semua di hari ini, supaya kita boleh kuat di dalam Tuhan, ya, tidak boleh selalu khawatir. Kita selalu harus mengandalkan Tuhan, karena saya percaya Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, ya. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Sekalipun mungkin kita merasa di dunia ini nggak punya apa-apa, ya, tapi Tuhan akan sediakan itu. Nah, saya mau bersaksi sedikit Bapak Ibu Saudara melalui pemahaman ini. Bapak Ibu Saudara, saya jadi mengerti bagaimana ketika saya khawatir saya harus bagaimana. Saya sama suami Bapak Ibu Saudara sebenarnya pernah merasa khawatir, ya, karena sebagai manusia untuk secara kebutuhan fisiknya ini, ya, tadi ada sandang, pangan, dan papan, ya, mungkin ada beberapa hal yang terpenuhi, kemudian ada sesuatu hal yang sudah kami rencanakan, gitu. Tetapi ketika kami merencanakan itu, ternyata, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kami, tidak sesuai dengan rencana kami. Di situ saya merasa kecewa. Kemudian saya merasa khawatir, kira-kira di mana ke depannya. Nah, saya punya rumah Bapak Ibu Saudara, saya punya tempat tinggal, tetapi ya karena itu bukan rezeki kami, bukan hak kami, karena itu hak Tuhan, jadi Tuhan ambil. Nah, ketika hal ini terjadi Bapak Ibu, kami sangat kecewa, kami sangat khawatir. Di mana ke depannya kami nggak punya tempat tinggal. Gitu. Nah, dalam bayangan saya nih Bapak Saudara, ketika rumah itu selesai, saya bisa masuk, kemudian kami boleh, karena kami rindu, ya, untuk kami bisa mengadakan ibadah di rumah, gitu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Jadi saya khawatir, Tuhan, kira-kira saya mau tinggal di mana, ya, gitu kan. Kemudian saya kira-kira dapat rumah nggak lagi, gitu. Tetapi saya kembalikan lagi rasa khawatir, rasa kecewa, rasa cemas saya ini saya kembalikan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan kepada saya. Tuhan akan memberikan
lebih dari itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi segala kekhawatiran kita harus serahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak memberikan hidup kita itu yang biasa-biasa aja, tidak Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan kepandaian ya, untuk kita melakukan segala sesuatu ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi kesulitan itu yang membuat rasa kita khawatir, cemas, dan takut. Tadi di ayat 6 Matius 6 ayat 25 di sana dikatakan hidup itu tidak lebih penting dari makanan, ya, tubuh itu tidak lebih penting dari pakaian. Jadi ketika kita mengkhawatirkan yang hal-hal seperti ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebenarnya sudah menyediakan, tetapi mungkin tidak saat ini, gitu. Ya. Tuhan menyediakan di waktu yang mungkin kita tidak tahu waktunya kapan. Nah, saya sempat merasa kasihan juga dengan anak saya, Bapak Ibu Saudara, ketika tadi secara kebutuhan fisik kami ya, rumah kami diambil sama orang ya, karena ada satu masalah itu. Ternyata si anak-anak kami ini juga merasa cemas, ya, merasa takut, khawatir gitu. Sempat anak saya yang kecil bilang, "Mama, nanti kita tinggal di mana, Mama?" Gitu. Saya bilang sama anak saya, Tuhan pasti akan kasih, saya gitu kan. Kemudian dari hasil dari apa yang kami dapatkan untuk hari ini itu kami belikan rumah tapi kecil ya. Anak saya bilang, "Mama, rumah kita kok jadi kayak rumah Teletubbies kayak gitu." Jadi saya rasa kecewa juga saat itu gitu. Cuma saya kuatkan hati saya. Ya, saya sampaikan kepada saya, kita harus bersyukur. Tuhan masih kasih jalan untuk kita. Daripada kita tidak kasih jalan untuk kita punya rumah. Nah, jadi Tuhan di sini mengatakan pada kita bahwa kita juga harus kuat gitu. Saya secara pribadi, Bapak Saudara, kadang-kadang merasa tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Ada banyak masalah yang kami hadapi, tetapi seiring berjalannya waktu, Tuhan pelan-pelan ya kasih jalan untuk kita boleh berserah diri kepada Tuhan. Saya yakin kalau kita berserah diri kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar yang akan kita temui di dalam Tuhan. Asalkan kita tidak melenceng ke sana sini, gitu, Saudara. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah buntu, ya, punya masalah, punya rasa khawatir dan sebagainya, kita jalannya melenceng, jalannya lain, gitu. Tidak datang kepada Tuhan, tapi kita datang kepada yang lain. Nah, ini pada hari ini, pagi ini kita dikuatkan oleh Tuhan, ya, supaya kita boleh menghadapi segala kekhawatiran kita, apapun itu, ya, baik untuk secara fisiknya, pengakuannya, kehormatannya, kebutuhan sehari-harinya, itu tidak perlu kita pusingkan, tidak perlu kita khawatirkan, gitu ya. Tuhan akan berikan itu untuk kita semua. Nah, saya mau coba untuk ke Matius 6 tadi di ayat 26. Mungkin boleh ditampilkan di dalam layar. Matius 6 ayat 26. Boleh saya bacakan? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, burung di udara itu nggak punya tempat tinggal. Ya, dia punya sarang, tapi kan sarangnya ya tidak seperti kita ya, ada atapnya dan sebagainya gitu. Dia terbang bebas, dia nggak punya tempat untuk yang menetap, itu tidak. Tetapi apa yang Tuhan berikan, Tuhan pelihara. Nah, demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tadi diberikan kemampuan, diberikan kepandaian ya untuk mengatasi rasa kecemasan tadi, ya, untuk mengatasi permasalahan hidup kita tadi. Nah, sehingga kita akan selalu dipelihara oleh
Tuhan. Ya, sementara tadi burung-burung itu juga dipelihara oleh Tuhan. Saya ingat lagu sekolah minggu Bapak Saudara, ada lagu burung pipit yang kecil. Ya, kalau kita dengarkan lagu itu sederhana sebenarnya Bapak Saudara, tapi itu mempunyai makna yang mendalam. Ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Nah, burung pipit itu burung apa? Burung gereja yang kecil itu. Ya. Itu Tuhan pelihara, Tuhan Tuhan mengasihi. Apalagi kita ciptaan Tuhan. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita akan diberikan jalan keluar sampai kita pada kemenangan kita. Ya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat Filipi 4 tadi untuk ayat 6 itu meneguhkan kita bahwa kita di dalam menghadapi hidup ini ya tidak boleh merasa putus asa, tidak boleh merasa bahwa tidak ada siapa-siapa yang membantu, tidak ada siapa-siapa yang menolong. Tidak, Bapak Saudara. Sekalipun mungkin ya tidak ada teman, tidak ada saudara yang menolong, tapi ada satu ya, teman kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Jika kita datang kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, pasti di situ akan ada jalan keluar. Tuhan menunjukkan cintanya, menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan menyelamatkan kita. Apalagi saat ini sekarang kita sudah diselamatkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, Tuhan akan memberikan jalan untuk setiap permasalahan, pergumulan kita, problema kita, apapun itu. Karena saya tidak percaya bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi punya masalah yang berbeda-beda, punya problem yang berbeda-beda. Dengan masalah dan problema yang berbeda-beda, tentunya solusinya, ya, penyelesaiannya juga akan berbeda. Tetapi satu yang harus kita pegang, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Nah, tadi saya sampaikan di situ ada burung-burung yang dipelihara oleh Tuhan, ya. Bukan berarti Tuhan itu menyuruh kita tidak bekerja, bukan. Ya. Kita tetap harus bekerja. Ya. Karena Tuhan tadi memberikan kemampuan, memberikan segala sesuatunya untuk kita, yaitu kita melalui kerja keras, gitu. Artinya di sini bahwa kita tidak boleh menunggu sesuatu yang Tuhan berikan tanpa kita melakukan usaha apapun. Tidak. Ya. Tuhan mengatakan kepada kita untuk orang et labora, berdoa dan bekerja. Kalau kita berdoa terus tanpa bekerja, tentunya ya tidak ada hasilnya, ya Bapak Saudara. Kalau kita bekerja terus tanpa kita berdoa, juga sama, akan sia-sia. Nah, maka itu kita harus seimbang, ya Bapak Saudara. Ketika kita bekerja juga disertai dengan doa. Ketika kita doa untuk menghasilkan sesuatu, juga kita harus ada usaha kita. Gitu. Kemudian saya mau ke 1 Petrus 5 ayat 5. Boleh ditayangkan 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang jorok, tetapi mengasihi orang yang berhati. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini yang mau disampaikan bahwa ketika kita merasa khawatir, cemas, banyak sekali permasalahan, kita harus tunduk kepada orang yang tua. Kita tunduk kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kalau di sini yaitu orang-orang muda tunduk kepada orang-orang tua. Artinya apa? Orang-orang muda itu kan pengalamannya belum banyak. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, ya tentunya harus bisa kita ya konsultasi dengan yang lebih tua, atau mungkin kita boleh sharing sama dengan yang tua. Jadi kita ada satu pengalaman hidup, kemudian kita bisa
melakukan menjalani hidup ini dengan benar gitu. Nah, kalau kita Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Kita menjalani hidup ini tadi ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita harus tunduk kepada Tuhan supaya Tuhan juga tetap mengasihi kita, yang melepaskan segala kekhawatiran kita, melepaskan segala permasalahan kita dengan jalan yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ini jelas Bapak Saudara, ketika kita merasa khawatir dengan segala sesuatu yang kita hadapi, kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena untuk tidak khawatir, jangan khawatir, itu adalah hak istimewa kita dari Tuhan. Ya. Kita tidak boleh merasa, oh Tuhan tidak menolong saya, oh Tuhan tidak membantu saya. Tidak, ya, bukan seperti itu. Tuhan tetap menolong kita, tetapi waktunya itu tidak selalu harus sekarang. Ya. Namun ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan memberikan jawabannya. Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepada kita. Ya. Karena kekhawatiran ini sebenarnya adalah musuh dari iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merasa khawatir, iman kita menjadi lemah. Ya. Kemudian kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak bersekutu kepada Tuhan, kita tidak berdoa kepada Tuhan. Ya. Iman kita menjadi goyah. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di depan, kita tidak datang kepada Tuhan, tetapi kita datang kepada orang yang salah. Gitu. Sehingga ketika kita mencari jalan keluar di jalan yang salah, tentunya di situ ya salah. Dan ujung-ujungnya apa? Merusak kehidupan kita. Maka dari itu, Tuhan tidak menginginkan kita untuk khawatir, ya, supaya kita tidak lemah imannya dan tidak membinasakan kehidupan kita. Supaya firman Tuhan yang pernah kita terima itu bisa tumbuh dengan baik di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ya. Seperti di Matius, yaitu ada perumpamaan tentang penabur. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah hafal dengan ayat ini. Ya. Itu menggambarkan tentang situasi hati kita, situasi iman kita. Nah, kira-kira kalau firman ini disampaikan bertumbuh atau tidak. Nah, kalau firman ini disampaikan bertumbuh, ya, benih itu disebar di tanah yang subur, pasti akan tumbuh dengan baik. Demikian juga dengan kita, kalau iman kita ini bertumbuh dengan baik, ketika kita menghadapi segala sesuatu itu kita tidak akan pernah merasa khawatir. Karena tadi kita dikuatkan oleh firman Tuhan, kemudian kita tahu bagaimana kuasanya Tuhan, bagaimana Tuhan menjadi penolong yang setia untuk kita. Gitu ya. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 6 tadi mengajar bahwa kita tidak boleh khawatir untuk berlarut-larut. Kemudian kita tidak boleh larut dalam kesedihan juga, supaya kita juga nanti boleh mendapatkan sukacita dan sejahtera kita tidak hilang. Nah, kalau sudah kita khawatir cemas, biasanya kan mukanya ini murung gitu ya. Mukanya murung, kemudian ketika melakukan sesuatu juga tidak enak gitu. Nah, sehingga membuat sukacita dan damai itu hilang. Justru situ kalau tidak ada jalan keluar. Nah, lalu yang terakhir ya Bapak Saudara, lalu bagaimanakah cara kita mengatasi kekhawatiran itu? Yang pertama, itu kita harus ingat bahwa Tuhan yang punya hidup, Tuhan yang mengatur hidup kita. Ya, bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi Tuhan yang punya hidup untuk kita. Jadi kita selalu berserah diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita syukuri itu. Kemudian yang kedua, berpikir positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Kalau kita berpikir positif, tentunya di situ pemikiran kita juga akan jernih, ya, akan terang, akan ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita juga berpikir positif dengan lingkungan kita, jangan berpikir negatif terus dengan lingkungan. Ya, ada kalanya kita merasa was-was, ya boleh, tetapi di sini kita
berpikir positif dengan lingkungan, supaya kita juga mendapatkan rasa ya, supaya kita nanti ketika mencari jalan keluar itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang ketiga, berdoa melakukan permohonan. Nah, tadi di ayat yang ke-6 di Filipi tadi disampaikan bahwa kita harus berdoa dan melakukan permohonan. Jadi ketika kita merasa khawatir, cemas, takut gitu, punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan untuk kita memperoleh jalan keluar, ya, supaya kita tidak hilang iman kita, tidak hilang firman Tuhan yang tumbuh di dalam hati kita. Kemudian yang terakhir kita adalah bersyukur, mengucap syukur. Tentunya segala sesuatu hal yang kita terima harus kita syukuri. Ya, mau sedikit mau banyak kita harus kita syukuri. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu firman yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan satu ilustrasi ya. Ada dua katak yang jatuh ke dalam kolam yang penuh dengan krim. Nah, katak ini yang satu sama-sama berjuang kan dua-duanya ini. Ya, di dalam itu mereka loncat-loncat gitu ya, supaya mereka keluar dari kolam yang penuh krim tadi. Kalau Ibu tahu saudara, krim itu kan pekat gitu ya. Nah, ketika katak ini loncat-loncat ya, mau keluar dari kolam itu, krimnya itu semakin pekat, nggak bisa mereka keluar. Si katak yang satunya bilang gini, saya capek, saya nggak bisa keluar. Dengan suara yang sudah mungkin ngos-ngosan gitu ya, karena berusaha keras keluar untuk mencari jalan keluar, dia keluar loncat dari kolam itu, tapi nggak bisa. Akhirnya apa? Dia menyerah di situ, tidak berenang lagi, tidak loncat lagi. Akhirnya apa? Tenggelam dia. Gagal untuk mencari jalan keluar, gagal untuk keluar dari kolam. Tapi katak yang satu ngomong sama si katak yang satunya lagi, kamu gak boleh menyerah, kita terus berusaha, ayo, katanya gitu. Tapi tadi yang satu sudah menyerah, sudah dia berdiam, ya, dia tidak melakukan sesuatu. Akhirnya dia tenggelam, dia gagal. Tapi katak yang satunya lagi, ya, dia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sisa tenaga yang ada, ya, dia loncat-loncat terus, kemudian dia berenang-renang di kolam krim tadi. Ternyata setelah lama dia ini loncat-loncat, kemudian bergerak-gerak, krimnya itu keras, ya. Kemudian dengan sekuat tenaga dia, kemudian karena krimnya tadi keras kan sebagai pijakan, dia loncat keluar kolam krim tadi. Nah, ya, jadi yang satu ini gagal, satunya ini lepas dari kesusahan itu tadi, karena dia percaya dia pasti punya jalan keluar, ya. Dia diberikan tenaga, ya, diberikan kekuatan untuk bisa mencari jalan keluar itu. Nah, hasil bagi saudara, yang satu bisa sukses, satunya gagal tenggelam. Nah, dari ilustrasi ini bagi saudara, apa yang mau saya sampaikan di sini, bahwa ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang sangat pelik, ya, sangat rumit, pasti ada jalan keluar, asalkan kita mau berusaha, ya. Tidak mudah berusaha, tidak menyerah, dan terus mengandalkan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita, boleh menjadi landasan untuk kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Kemudian kita selalu berserah diri kepada Tuhan. Saya minta untuk pelan musik sama singen, dan saya bernyanyi satu pujian, Selalu Ada Jalan. Bapak saudara boleh berdiri untuk menyambut lagu ini untuk menutup firman Tuhan.
problema yang kami hadapi Tuhan, hanya datang kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika kami datang kepada-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Engkau akan memberikan segala sesuatunya kepada kami di saat yang tepat Tuhan. Ketika kami meminta Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ketika kami menghadapi masalah Tuhan, Engkau selalu kuatkan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan sertai kami dari hari ini, esok dan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan firman-Mu, pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Firman yang begitu singkat ini Tuhan, bila Engkau sucikan, Engkau kuduskan dalam kehidupan kami Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu sendiri akan menyempurnakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan segala kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih waktu saja kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan pembangunan dan persembahan persepuluhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan, saya minta Bapak Yuda Kasih untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, serta kami akan memberikan persembahan pembangunan persembahan persepuluhan. Kiranya Kau memberkati persembahan kami ini menjadi upaya Engkau harus di hadapan-Mu. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita iringi dengan pujian suka-suka Tuhan.
diserahkan kepada Saudara Agus. Bapak Ibu yang saudari kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Hari Senin dan hari Jumat ada ibadah dari tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita berbakti di rumah Tuhan pada hari Minggu 2 Juni 2024 dengan plan Tuhan sebagai berikut. Worship leader oleh Ibu Duya Sudarni SE, singer oleh Bapak Edoni Handoko, Saudari Michelle Christine Natalia, dan Ibu Ani Utari SH. Pembicara firman Tuhan yaitu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yakub SMK KMTH. Petugas persembahan oleh Ibu Kristina Melani Budi Astuti SPD dan Ibu Nuriani SPD. Petugas perjamuan kudus Bapak Tiono, Bapak Alfred SDMT, dan Bapak Dr. Andes Matius YN. Operator LCD oleh Saudara Yusa. Penerima tamu terhasil oleh Bapak Emil Suryanto dan Ibu Sunarsi. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu. Dan setelah ibadah ini ada pengumuman dari Ibu Ketua WBI agar ibu-ibu atau wanita veteran Indonesia Bukit Sion di tempat ini boleh bertahan sebentar. Ada yang mau disampaikan. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya silakan kepada Bapak. Mari semua kita sama-sama berdiri. Kita akhiri pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kembali kami memanjatkan syukur kehadiran hadirat-Mu, karena oleh kasih setia Tuhan, Tuhan perkenankan kami sekalian untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan baik buat kami semua. Dan kami percaya Tuhan berkenan memberkati semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan juga berkenan memberkati seluruh jemaat yang hadir sesuai dengan janji Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak sempat hadir bersama-sama kami. Tuhan, Kau yang mengerti tentang keadaan mereka, Kau yang mengerti tentang pergumulan mereka, dan kami percaya Tuhan bersama-sama mereka. Tuhan berkenan terus memberikan yang terbaik buat mereka semua, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di sini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati yang terbaik dari Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati Tuhan, karena Allah hadir di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga yakin Tuhan berkenan terus memelihara kami sepanjang satu minggu ke depan, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik, dan pada gilirannya nanti Tuhan juga tuntut kembali kami ke tempat ini untuk kami menikmati apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan,
Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.